2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Undang-undang IKN yang juga menuai pro dan kontra. Ini padahal mahasiswanya dari Kalimantan, nanti bisa juga memberikan kritik dan juga masukannya. Apakah undang-undang IKN ini cocok di partai baru atau kan berlanjut juga di partai lama? Isu ataupun produk legislasi kedua yang menjadi kontroversial di mata publik ya. Selain tadi ada undang-undang Cipta Kerja, yang tidak kalah menjadi sorotan adalah undang-undang Ibu Kota Nusantara atau undang-undang IKN di Penajam Pasir. Ini ke Golkar lagi karena kemarin ketua pansusnya adalah politisi Golkar juga. Nah, Bang Maman, undang-undang IKN ini kan menuai pro dan kontra ya. Banyak kemudian yang mengkritik bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa kemudian pemerintah, DPR memaksakan untuk mengesahkan undang-undang IKN dan segera kita pindah. Nih, Golkar akan tetap mempertahankan IKN? Saya mau sampaikan dulu, kami Partai Golkar itu partai tidak pernah meng-abuse kemiskinan. Tidak pernah mengeksploitasi masyarakat tidak mampu. Kami selalu fokus pada apa yang dibutuhkan oleh negara ini. Kalaupun memang kita harus melewati rintangan yang berat, karena memang doktrin kami adalah karya kekaryaan. Kami fokus pada apa yang terbaik buat bangsa ini. Ambil analogi bahwa obat rasanya pahit, tapi bagus buat badan kita. Segala kebijakan yang diambil oleh Partai Golkar harus kita harus siap dengan segala konsekuensi. Karena kita tahu bahwa mungkin obat yang kita berikan itu rasanya pahit, tetapi insya Allah kita yakini itu baik buat negara ini. Spirit dari Omnibus Law kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, sekarang kita masuk ke ibu kota negara. Kita harus lihat bahwa saya harus melihat dari dua perspektif. Perspektif kepentingan nasionalnya dengan perspektif kedaerahan. Pancasila kita itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masuk dalam semangat kita untuk mendorong ibu kota negara. Kita juga ingin bahwa contoh kebetulan dapil saya ini Kalimantan. Ini harus objektif ini. Tentang orang Kalimantan. Terlepas dari sisi kedaerahan bahwa dengan didorongnya ibu kota negara itu di Kalimantan Timur itu bisa memberikan efek kemanfaatan pemerataan pembangunan, pemerataan keadilan, percepatan distribusi realisasi pembangunan di semua daerah. Tapi kan pembangunannya di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Dengar dulu ya, dengar dulu Mbak. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi pertanyaan Mbak Nana, kenapa di tengah kondisi ekonomi lagi? Itu sudah kita dorong. Kenapa waktu itu Omnibus Law kita paksakan harus segera terrealisasi? Karena menurut kita, salah satu langkah atau upaya untuk mengamankan keterpurukan ekonomi di tengah badai COVID kemarin, itu adalah dengan mendorong Omnibus Law. Alhamdulillah, tadi udah dijawab, bukan saya yang jawab loh, Mas Fahri loh. Alhamdulillah kondisi ekonomi kita itu di 5,7% sekarang. Jadi silakan saja. Pasti masing-masing orang masih tetap akan beranggapan bahwa begini. Tapi fakta membuktikan 5,7% sekarang ekonomi negara kita. Salah satu impactnya adalah karena kita mengupayakan semaksimal mungkin percepatan realisasi Omnibus Law tadi. Itu yang pertama. Kita melihat bahwa soal IKN ini akan dilanjutkan nggak sama Golkar mengenai ibu kota negara ini, kita melihat momentum politik. Alhamdulillah kebetulan political will presiden kita kuat dan besar sekali terhadap realisasi ibu kota negara ini. Kami Partai Golkar melihat momentum itu dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita melihat bahwa inilah momentum politik yang paling jadi akan diteruskan ya 2024 ya. Ke depan siapapun itu pemimpinnya, tetapi yang kita tahu bahwa pemerintahan hari ini berkomitmen secara penuh untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kita. Artinya 2024 Papua nanti didorong pembangunan. Akan Kalimantan, kalau tadi dia dari sisi keadilan, Kalimantan hari ini masyarakat juga punya hak yang memang itu bagian dari satu kenegaraan kita, negara NKRI. Kalau ditanya Golkar hari ini, kita 100% akan terus mendorong keberlanjutan ibu kota negara. Itu sikapnya Golkar. Kalau karena Gelora itu adalah bagian dari pendistribusian pembangunan di seluruh Indonesia. Kalau Gelora seperti apa, Bang? Ini memenuhi hasrat rakyat pemerataan pembangunan ini? Jadi itu tadi yang pertama itu kegalauan naratif. Jadi, ini kegalauan naratif berarti. Yang disampaikan Bang Maman kegalauan naratif nggak? Jadi elit kita ini tidak terbiasa dengan susunan narasi yang baik sehingga abjad dari cara berpikirnya mengelola negara itu kurang baik. Yang kedua itu kan kegalauan metodologi. Jadi misalnya tadi kalau yang di awal Anda bilang tentang legislasi itu sebenarnya harus diadres. Sebenarnya kan absennya DPR dan partai politik dalam
dalam debat-debat besar itu kan karena tadi itu ada kekacauan metodologi juga. Presidensialisme kita ini mengorbankan kongresionalisme, kuatnya eksekutif mengorbankan legislatif. Nah, itu sebenarnya harus diakhiri karena begitu cara kita mengatur check and balances mechanism dalam negara. Nah, yang kedua itu tadi kegalauan metodologi. Jadi problem dari IKN itu adalah kita tidak pernah menyelenggarakan akar dari perdebatan perpindahan itu. Saya kalau disuruh membela, saya bisa membela. Kuat pembelaan saya pada perpindahan itu. Tapi kalau saya diajak dalam perdebatan, kesimpulannya itu bukan memindahkan, tapi pemekaran gitu. Karena menurut saya pemekaran itu jauh lebih efektif untuk distribusi kekayaan. Tapi itu kan karena nggak dilakukan gitu. Karena jadi lebih baik jangan pemindahan tapi pemekaran. Iya, karena itu akhirnya kita nggak punya tempat di dalam perdebatan ini. Karena tiba-tiba presiden, saya ingat waktu saya itu masih jadi pimpinan dewan, saya tanya Menteri Bappenas, mana ininya naskah akademiknya. Mereka nggak punya naskah akademik, cuman bilang dulu Bung Karno pernah ingin, Pak Harto pernah ingin. Lo nggak bisa, semua pengajuan regulasi itu harus ada naskah akademiknya. Sehingga kita berdebat dalam naskah itu gitu loh. Kalau saya diajak berdebat, jadi kan Indonesia ini 50 provinsi sampai 1000 kabupaten kota, ya kan, bila perlu. Kalau menurut ibu kota, menurut saya pakai Teluk Jakarta yang lagi reklamasi, pindahin kantor pemerintah ke sana. Cuman itu pikiran saya, karena waktu itu kita mau menjadi negara maritim, taruh dia di pesisir, karena Jakarta ini infrastrukturnya jadi nggak pas pindah ke Kalimantan kalau menurut Bang Fahri. Iya itu tadi, Kalimantan dipecah, artinya dibuat provinsinya lebih banyak. Itu jauh lebih efektif daripada kita ngumpulkan 500 triliun di satu tempat. Jadi itu loh ya, argumen-argumen itu saya bisa buat. Meskipun kalau belakangan nanti kalau misalnya Kalimantan tetap akan ditetapkan sebagai ibu kota baru, tidak akan berlangsung lama. Maksudnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya inisiasi awal, lebih serius dari presiden yang lain, sudah mulai groundbreaking kantor pemerintah dan sebagainya. Paling mungkin di tahap awal itu cuma akan jadi kantornya pemerintah seperti kita bikin Istana Bogor, kita bikin Mayasu atau Tapak Siring di Bali kayak gitu-gitu. Tapi selanjutnya kalau mau kantor lain dibuat ya mesti dengan penghitungan yang luar biasa karena markas TNI harus berubah, ratusan kantor. Jadi menurut Gelora ini nggak akan tercapai? Bukan nggak akan tercapai. Metodologinya saya kritik. Gitu. Harusnya ada cara yang lebih baik dalam membuat kebijakan sebesar ini. Gitu. Jadi itu krisis kedua. Jadi yang saya katakan ini kan pendirian Gelora dari awal nih. Yang pertama itu adalah kegalauan naratif, yang kedua ini kegalauan metodologi. Nah di sesi berikutnya saya akan sebut masalah ketiga. Nanti aja. Kegalauan naratif, kegalauan metodologi. Tapi Gelora undang-undang IKN-nya pindah ke sana setuju apa enggak? Nanti kita lihat. Itu gampang lah, berkuasa dulu. Main aman. Jadi kalau udah masuk ke DPR, baru nanti bargaining gitu. Kadang-kadang dalam Kalimantan nggak pilih Gelora. Kadang kultur pemilu kita ini orang yang banyak ngomong suaranya kecil. Jadi mendingan harus dulu. Hati-hati gitu loh. Makanya yang penting rakyat masuk pilih dulu ya. Menang dulu. Perkara nanti udah di dalam mau bermanuver, coblos. Perkara nanti di dalam mau bermanuver menggagalkan IKN itu persoalan lain, tergantung. Itu ada caranya. Partai Buruh gimana? Saya dengar Partai Buruh sebetulnya mendukung ini IKN karena buruh nanti akan dapat lapangan kerja di sana. Pertama, Partai Buruh selalu memandang isu lingkungan hidup, isu HAM dan masyarakat adat dan juga labor right, hak-hak buruh itu menjadi isu utama. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara harus diorientasikan. Kalau Partai Buruh masuk dalam parlemen itu arah. Saya udah datang ke sana, Smart Forest City gagasan yang dibawa. Dalam tatanan konsep, saya kebetulan banyak berkeliling ke Eropa, itu luar biasa. Seperti model Geneva itu, kota yang dikelilingi oleh hutan, terintegrasi sistem transportasi luar biasa. Jadi setuju. Dalam konsep gagasan. Tapi kita kan harus lihat tadi, lingkungannya bagaimana? Hak asasi manusianya bagaimana? Masyarakat adatnya bagaimana? Dalam tatanan gagasan konsep luar biasa. Terus dikaitkan dengan politik anggaran. Nah, oleh karena itu, IKN yang sekarang sedang digagas oleh pemerintahan sekarang dan mungkin akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang berikutnya, harus dipastikan politik anggarannya gimana. Kalau dana anggaran APBN diambil tidak dalam konsep awal mengundang investor, tentu kami menolak keras. Jadi karena dia akan dia akan berimplikasi kepada sektor kesejahteraan, sektor perlindungan, sektor jaminan sosial. Dan dari sisi kawan-kawan lingkungan hidup kan itu konstituennya Partai Buruh. Kita kan berkomunikasi. Mereka menolak keras karena masih ada sisi-sisi isu lingkungan hidup masyarakat adat yang belum tuntas. Jadi Partai Buruh menolak? Menolak pada tataran lingkungan hidup, hak asasi manusia dan masyarakat adat yang belum diselesaikan secara tuntas. Kalau sudah diselesaikan berarti akan mendukung? Ya tentu
kita akan mendukung karena Main nama juga nih sama nih Partai Baru nih. Jelas, bagi kami Partai Buruh itu lingkungan hidup, labor right, hak buruh, lingkungan hidup, Oke. hak asasi manusia, dan indigenous, yaitu hak masyarakat adat. Itu konsep dasar Partai Buruh di seluruh dunia. Kalau Mau itu di bisa Australia diselesaikan, berarti atau buruh akan Selandia. mendukung. Itu dulu diselesaikan. Lihat politik anggaran tidak mengambil untuk anggaran APBN yang terkait dengan jaminan sosial, perlindungan sosial, kesejahteraan sektor publik, baru di situ kita akan putus. Baik, baik. Mas Umam, ini kalau dilihat Partai Baru tampaknya malu-malu ya untuk memberikan penolakannya terhadap Undang-Undang IKN karena mungkin wilayahnya di Kalimantan berkaitan dengan dapil atau memang sulit untuk melakukan diferensiasi pada pemilu 2024 nanti. Iya, kalau saya lihat sepertinya beliau berdua sangat berhati-hati karena sikap sekarang berimplikasi terhadap capaian dari elektabilitas nanti di 2024. Tapi yang ingin saya garis bawahi, Mbak Nana, ini adalah impact dari proses legislasi yang terdampak oleh tren kemunduran demokrasi di Indonesia. Efeknya yang muncul adalah politics based policy, jadi kebijakan yang didrive oleh politik, dan itu kemudian tadi yang disampaikan dikonfirmasi oleh Bang Fahri tidak didasarkan pada basis pembacaan yang komprehensif, oleh karena itulah kemudian ketika kemudian keputusan itu diketok misalnya ada problem yang cukup serius tentang kesiapan, tentang pembacaan modal. Kemarin dari Jepang sudah angkat tangan. Kemudian dari Saudi juga sepertinya juga angkat tangan. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah pembacaan yang cukup penting. Nah, oleh karena itu yang menjadi terpenting adalah ketika kemudian proses legislasi tidak mendapatkan masukan yang komprehensif dari seluruh elemen, maka kemudian produknya lebih cenderung instan. Sesuatu yang instan maka akan cenderung sifatnya jangka pendek. Nah, itulah yang kemudian kekhawatiran tadi itu betul. Kita khawatirnya ini sebuah keputusan yang besar. Jangan sampai ini hanya menjadi gimmick politik semata. Nah, kalau misalnya ini hanya menjadi gimmick saja, tentu ini akan menjadi bukan hanya legacy, tetapi justru catatan panjang. Mangkrak bukan pada level proyek kecil, tetapi sebuah kebijakan besar. Nah, oleh karena itu, kebijakan itu harus diletakkan pada pembacaan yang lebih komprehensif. Bukan hanya sekedar narasi masa lalu, aspirasi historis, tetapi betul-betul diletakkan pada basis pembacaan yang signifikan. Dan yang terpenting terkait tadi politics based policy, ke depan jangan sampai ini terjadi, karena kalau misal tidak, banyak sekali produk-produk legislasi yang tidak produktif. Let's say HIP. Bagian dari yang kemudian cukup highlight kemarin, haluan ideologi Pancasila. Muncul sejumlah kontroversi. Kalau Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah tidak ikut bersuara, selesai. Itu bisa jadi digolkan di proses legislasi. Jadi jangan sampai ada produk-produk legislasi yang hanya menjadi gimmick-gimmick politik saja ya. Kalau misalnya poinnya. Tapi kita sudah bahas soal undang-undang kontroversial ataupun produk legislasi undang-undang yang diciptakan ataupun diproduksi oleh partai-partai lama dan ditanggapi oleh partai-partai baru. Sekarang saya ingin masuk lebih dalam soal jualannya partai lama dan juga partai baru. Bang Maman, partai Anda jualan apa nanti di pemilu 2024? Jangan sampai gimmick-gimmick politik tadi. Gini, saya ingat ya, saya tidak akan menyebutkan partainya. Dulu selalu membangun narasi pro kepada kepentingan orang nggak mampu, pada orang miskin. Ini partai apa nih? Partai existing? Artinya banyak lah. Partai ya macam-macam lah. Artinya kecenderungan partai yang mengeksploitir kesusahan orang, mengeksploitir permasalahan hidup orang, yang akhir ternyata pada saat berjalan dengan waktu, ya ternyata masuk juga dalam dinamika yang seakan-akan lalu cuma ngomong-ngomong doang, jualan-jualan politik. Ini maksudnya nyindir partai buruh juga, mengeksploitasi. Untuk berlaku untuk semua, berlaku juga untuk partai kami. Artinya apa? Kami dari awal didoktrin, dibentuk dengan proses kaderisasi internal partai yang harus berkiblat pada konseptual, ide, gagasan, dan apa yang terbaik buat negara ini. Karena doktrin Partai Golkar ada karya-kekaryaan. Tidak melihat etnis, tidak melihat kelompok, tidak melihat figur A atau B. Karena perspektif kita dalam doktrin Partai Golkar adalah bagaimana bisa merealisasikan doktrin karya-kekaryaan. Jadi bagi kami, kalau kami sudah berkiblat pada positioning konsep seperti itu, halangan, rintangan, dan lain sebagainya, itu bagian dari sebuah proses yang harus kita lewati. Jadi jualannya apa? Karena kami yakin, ya konseptual, ide, gagasan mana yang terbaik buat bangsa ini, bukan terbaik buat kepentingan golongan, bukan yang terbaik buat kepentingan etnis, atau bukan yang terbaik buat kepentingan agama, tapi mana yang terbaik untuk kepentingan negara, bangsa, dan pemerintahan kita. Itu jualan konsep. Fakta sekarang salah satunya, kalaupun memang kita harus berani mengambil sebuah sikap melakukan kebijakan yang kontroversial tadi, yang penuh dengan pro dan kontra, karena kami yakin pada suatu saatnya nanti pasti masyarakat akan melihat. Fakta hari ini membuktikan dulu Omnibus Law dianggap macam-macam negatif, tapi hari ini ekonomi negara kita 5,7%. Itu jualan konsep, tidak membawa kepentingan golongan, tidak menjual kepentingan rakyat kecil. Saya Karin mohon
undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.